Melanjutkan dari cerita sebelumnya, tempat tinggal itu sangat sepi. Hanya ada suara semburan api dari beberapa jenis suara tenang lainnya yang berasal dari pabrikasi pil dari Linsing. Yang lain semuanya tenggelam dalam keadaan meditasi yang tenang. Di kota eksotis ini, pasukan iblis bisa muncul kapan saja. Jadi semua orang mengerti pentingnya meningkatkan kualitas mereka sendiri. Tekanan dalam hal ini adalah kekuatan, membangkitkan kemampuan tersembunyi dari seseorang. Justru di bawah tekanan semacam ini, bahwa seluruh sekuat satu mempunyai kemampuan tersembunyi, perlahan-perlahan mulai maju. Tetapi apa Lang Hao Chen tidak mengharapkan bahwa efek samping dari spiritual blasting pill hanya akan bertahan 6 jam saja. Perasaan lemah ini secara bertahap menghilang, tetapi tidak butuh 12 jam seperti kata Linsing. Itu harus ada hubungannya dengan fisiknya. Saat ini pelatihan kultivasi yang tenang berlangsung secara terus-menerus hingga sore. Setelah makan makanan yang kaya itu, dan setelah semua orang kembali ke kultivasi selama kurang dari 1 jam, pintu itu ada yang mengetuk. Dan segera suara yang terkait dengan perintah militer yang melekat pada tentara eksotis Mountain Pass berdering. Sesaat kemudian, Lang Hao Chen memimpin rekan-rekannya dari sekuat iblis pertama dan kebetulan melihat 9 demon Han sekuat yang baru terbentuk. Apa yang mereka rencanakan dengan memanggil semua regu demon Han yang baru terbentuk di tempat yang sama? Lang Hao Chen bukan satu-satunya yang dipenuhi dengan ketidaktahuan, tetapi semua 60 kekuatan muda dari 6 kuil agung memiliki pemikiran yang sama. Lagi pula itu tidak lebih dari sehari setelah mereka bergabung dengan batalion infanteri. Mungkinkah itu sudah ada perubahan? Kenyataannya memang ada perubahan, dan perubahan ini terjadi karena adanya 2 faktor. Pertama dalam hal kinerja yang mereka miliki selama pertempuran hari sebelumnya. Demon Han sekuat yang baru terbentuk ini tidak pernah melangkah ke Exotic Mountain Pass sebelumnya, dan mereka kali ini adalah pemula yang lengkap. Dengan demikian, Panglima Sheng Lingsing tidak memiliki ide yang bagus tentang bagaimana itu akan menjadi yang paling pas untuk menetapkan mereka. Akibatnya, diputuskan bahwa mereka akan berlatih dalam posisi tentara infanteri yang paling keras untuk memoles diri mereka sendiri. Tetapi hasilnya melampaui ekspektasi dari Exotic Mountain Pass. Pada hari sebelumnya, ketika 10 demon squad yang baru terbentuk dikerahkan untuk pertahanan kota, mereka mengungkapkan kekuatan bertarung yang luar biasa, jauh melampaui pikiran mereka sebelumnya. Dari komandan ini, kehilangan batalion infanteri berarti dia sepertinya dibandingkan dengan waktu normal, meskipun masing-masing batalion hanya memiliki 6 orang. Tidak mengherankan bahwa Panglima tertinggi begitu terkejut dengan hasil ini. Anggota Demon Han Squad yang baru terbentuk ini adalah yang terkuat dari 100 tahun terakhir. Meskipun orang lain menempatkan orang lain di samping jika itu di masa lalu, yang Wenzhou, Lang Hao Chen, Cai Er, Duang Yi, Huang Yi semua bisa dianggap memiliki kekuatan juara mutlak dari kompetisi. Dan kali ini kuil kesatria menghasilkan 5 kesatria dari langkah kelima. Dan alasan lainnya adalah Lang Hao Chen. Meskipun situasi nyata yang berkaitan dengan Sheng Lingsing harus disembunyikan, kinerja Lang Hao Chen di medan perang telah dilihat oleh seluruh resimen Brilliant Angel Clan
serta Assassin of the Dark Knight. Dan sekarang bahwa kepala resimen Kesatria Angel Brilliant sementara menggantikan Zheng Lingxing dalam memimpin urusan militer sebagai jenderal dari pengusir gunung eksotis. Ia ingin Lang Hao Chen atau di seluruh tim terbaik Lang Hao Chen untuk ditransfer ke sisi Brilliant Angel Knight Regiment. Malam sebelumnya, jika bukan karena mata kebenaran Hao Yu, mungkin bahkan setengah dari resimen Brilliant Angel Knight tidak akan berhasil kabur. Di militer itu bukanlah kekuatan individu seseorang yang paling diperhatikan, tetapi kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada seluruh tentara. Bahkan jika seseorang membunuh banyak musuh sendiri, jika semua rekannya mati, pada akhirnya ia tidak akan dianggap sebagai prajurit yang luar biasa. Tadi malam, Zheng Lingxing menempatkan kompor spiritual kembali ke masa kecil untuk digunakan dengan resolusi untuk mati, memusnahkan sejumlah besar musuh sebelum dibawa pergi oleh Lang Hao Chen yang menyelamatkan hidup Zheng Lingxing dari murka 3 dewa iblis agung. Pada saat itu semua yang terjadi terlalu cepat. Setelah kembali, para perwira berperingkat tinggi tidak mengatakan banyak hal karena kehadiran Zheng Yu. Tetapi setelah itu mereka berdiskusi di antara mereka sendiri dan memutuskan bahwa Lang Hao Chen dapat dikatakan telah memberikan 2 manfaat besar. Lang Hao Chen adalah juara dari kompetisi individu untuk membentuk skuad Han berburu iblis, sehingga dia secara alami dapat dianggap sebagai perwakilan dari sisi Demon Han Squad dibentuk tahun ini. Penampilan yang luar biasa membawa mereka untuk lebih mementingkan semua skuad Demon Han. Memiliki elit-elit ini untuk tinggal di batalion infanteri hanya membuang-buang bakat. Dengan demikian perubahan dikeluarkan. Itu untuk memberi mereka misi baru. Sebagai kapten dari skuad iblis berburu, begitu Lang Hao Chen tiba, yang lain tampak jatuh hati padanya. Segera setelah Yang Wenzu melihat Chen Ying'er di sisinya, Chen Ying'er menarik dirinya ke arah tengah menuju Wang Yuan tanpa memberikan satu lirikan. "Halo saudara Yang." Lang Hao Chen mengambil inisiatif untuk memberikan hormat pada Yang Wenzu. Meskipun keduanya memiliki hubungan rival sengit, kompetisi ini di antara 2 orang yang paling berbakat dari kulit kesatria bisa disebut sebagai persaingan yang positif. Yang Wenzu mengungkapkan senyum samar dan bertanya, "Saudara muda Long Hao Chen, bagaimana hasil panen Anda kemarin?" Tentu dia bertanya tentang poin kontribusi. Dengan tertawa Lang Hao Chen menjawab, "Cukup bagus." Setelah mengatakan demikian, dia memberi hormat kapten dan dari reguler siluman Han lainnya. Di antara Demon Han Squad yang baru terbentuk, orang-orang yang memenuhi syarat untuk kontes posisi pertama dari kontes tim dengan dia hanya skuad 2, 3, dan 4. 6 Demon Squad yang lainnya juga luar biasa, tetapi ada kesenjangan yang lebar di antara mereka dan 4 terakhir. Perilaku tinggi dari Duan Yi bisa disebut serius. Mengatakan apa-apa lagi setelah memberi hormat Lang Hao Chen kembali. Kapten dari siluman Han Squad 4 adalah pendeta dari langkah kelima. Dia tidak akrab dengan Hao Chen, tetapi Lin Xin, dia segera datang ke sisi Lang Hao Chen, mengobrol dengannya tentang jalannya pertarungan kemarin. Sudah jelas bahwa dalam pertempuran hari sebelumnya, skuad Lang Hao Chen bukanlah satu-satunya yang telah menunjukkan kinerja terbaik. Skuad kedua, ketiga, dan keempat dari Demon Squad yang baru terbentuk juga menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Kekuatan membunuh mereka bahkan melebihi Lang Hao Chen. Lagi pula, mage dan summoner dari kelompok Lang Hao Chen adalah orang yang totalnya mistif. Jadi sehubungan dengan kekuatan membunuh,
mereka tidak mungkin menjadi yang terkuat di antara Demon Hunt Squad yang baru terbentuk. Pada saat ini, 10 pemimpin regu datang bersamaan. Para anggota siluman Hunt Squad segera memulai tenang, masing-masing kembali ke kelompoknya masing-masing. Orang yang mengikuti Lang Hao Chen dalam pertempuran malam sebelumnya yang dia tidak tahu namanya melangkah maju ke sisi Gong Yingji. Tiba di depannya 10 regu Demon Hunt. Hai semua, saya Gu Jin, seorang bawahan umum untuk Komandan Sheng. Pertama-tama untuk kinerja luar biasa setiap orang dalam pertahanan kota kemarin, Exotis Mountain Pass ini mengucapkan terima kasih terbesar kepada kalian. Petugas dan prajurit dari Exotis Mountain Pass akan selamanya mengingat semua yang Anda lakukan untuk kami. Mendengar kata-kata Jenderal Gu Jin, anak-anak tidak mengungkapkan beberapa kegembiraan di wajah mereka. Bagi para elit muda di bawah usia 25 tahun ini, memperoleh persetujuan militer adalah yang paling penting. Hal ini terkait langsung dengan penilaian kinerja mereka. Setiap penghargaan poin kontribusi tertinggi dalam tim dapat pada akhirnya. Untuk Demon Hunt Squad, poin kontribusi memang sangatlah penting. Memiliki cukup banyak dari mereka berarti orang-orang bisa belajar teknik rahasia yang lebih kuat atau menukarnya dengan peralatan yang luar biasa. Tentu saja itu juga berarti mereka dapat mengambil misi yang lebih keras dan lebih dihargai tanpa henti mengasah diri mereka sendiri. Gu Jin menyatakan, kami telah memperhitungkan kekuatan individu Anda yang luar biasa dan penampilan luar biasa Anda, dan untuk alasan ini Exotis Mountain Pass memutuskan untuk mengeluarkan misi untuk Anda masing-masing. Seperti yang dikatakan, seorang tentara telah mengeluarkan peta militer dari punggungnya. Langit semakin redup dibandingkan malam sebelumnya. Kejahatan setan hari ini telah sangat melemah. Pada dasarnya tidak ada setan hebat lainnya yang dikirim untuk berpartisipasi dalam serangan ini, dan hanya meriam-meriam yang bergegas maju. Meskipun mereka dapat menyebabkan beberapa kerusakan pada pegunungan eksotis, mereka jauh dari ancaman pada kondisi mereka saat ini. Di bawah naungan malam yang redup, gerbang benteng pertahanan Exotis Mountain sedikit dibuka, dan segera setelah itu satu siluet demi siluman berkeluaran. Berikutnya dengan sembunyi-bunyi dengan gesit menjauh dan meninggalkan kota. Ditutup oleh malam yang redup. Mereka tidak banyak, semua bersama-sama mereka masih kurang dari 100. Kemudian gerbang kota ditutup sekali lagi seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tentu ini adalah 10 regu Demon Hunt yang baru terbentuk yang telah menerima misi datang dari Gunung Exotis Mountain Pass. Para elit muda dari Secret Temple ini membentuk kelompok kecil dengan Lang Hao Chen, kapten skuad dari Iblis Pertama sebagai pemimpin tim, dan Yang Wenzu serta Duanji sebagai sub pemimpin. Mereka bertanggung jawab untuk memerintahkan yang lain. Misi ini tidak rumit sama sekali untuk menyebrus suplai pengisian iblis. Menurut pesan pramuka, kelompok transportasi akan mengirimkan pasokan ke tentara iblis pada hari berikutnya. Saat Fajr tiba, misi mereka justru untuk menyingkirkan persediaan ini, menghancurkan mereka di tempat. Di luar jurang Gunung Exotis, mengingat medannya dan relief terutama terbentuk dari perbukitan, tidak sulit untuk menyembunyikan kelompok kecil seperti 61 orang ini sama sekali. Dan justru karena bantuan ini terlalu banyak terbentuk dari ruang terbuka, mustahil bagi iblis untuk sepenuhnya menghalangi jalan mereka mundur. Akibatnya kesulitan tugas ini sebenarnya tidak terlalu tinggi. Bagaimanapun, kota Exotis
jarang mengirimkan pasukan untuk menyerang tim logistik setan, dan dengan demikian kali ini mereka tidak akan siap. Memanfaatkan kegelapan malam, 61 maju tanpa suara. Di sisi kota eksotis mereka turun sampai mencapai bagian dasarnya sebelum menuju ke utara, menuju ke barak iblis yang bisa mereka lihat dari kejauhan. Semua orang berganti pakaian berwarna hitam dan dibalut dengan pakaian sederhana bagian atas sampai ke bawah. Dan bahkan pasukan penyihir tidak terlalu lamban karena bantuan teknik floating. Summoner dan priest juga mendapatkan bantuan teknik floating dari para magis. Setelah hanya setengah jam, mereka sudah berjalan 10 km jauhnya dari pasukan iblis. Lebih dari 5 km berikutnya, para pastor tanpa terputus menggunakan Eye of Truth untuk mengamati sekelilingnya, untuk memastikan mereka tidak terlihat oleh setan yang dekat. Kesatria memanggil tunggangannya masing-masing, dan summoner memanggil binatang ajaib, dan 61 grup maju dengan kecepatan penuh menuju ke bagian belakang barak setan yang luas. Lang Hao Chen dan sekuat iblisnya berada di bagian atas depan. Lang Hao Chen, Cai Er, Cheng Yin Er, dan Lin Xin semuanya duduk di punggung Hao Yu. Mereka berempat semuanya duduk di punggung Hao Yu. Setelah semua, tidak ada yang bisa dilakukan olehnya tentang fakta bahwa Cheng Yin Er adalah summon yang tidak dapat diandalkan, tidak memiliki cara untuk memanggil tunggangan yang cocok. Meskipun demikian, Hao Yu memiliki ketinggian 4 meter, sehingga 4 orang ini tidak merasa sesak dalam hal ini. Ling Xing menempatkan floating untuk penggunaan penuh, mengurangi berat dari 4 dari mereka, sehingga tidak mengganggu Hao Yu terlalu banyak. Wang Yuan, Sima Qian, dan Han Yu berjalan di belakang, mengandalkan energi spiritual eksternal mereka untuk mempertahankan gerakan mereka, membuatnya bahkan jika mereka harus berjalan selama 1 hari penuh, mereka masih tidak memiliki masalah untuk mengikuti kecapean. Untuk mengatakan apa-apa tentang fakta, Lin Xin sekali lagi mengarahkan floating untuk pendukung mereka. The Demon Han squad lainnya memiliki metode masing-masing. Semua orang setidaknya pada langkah keempat kultivasi, sehingga kecepatan maju mereka sama sekali tidak lebih lamban dari kavaleri ringan. Yang Wenzo memimpin sekuat Demon Han-nya yang kedua di belakang kelompoknya, dan semua orang diam-diam terus berjalan ke depan. 2 jam kemudian mereka berhenti di sebuah bukit yang terletak pada jarak 300 meter dari kem-kem iblis. Lang Hao Chen sekarang berkumpul bersama dengan semua kapten Demon Han Squad, membuka peta dan mengandalkan mata pengintaian magi untuk menentukan posisi mereka. Itu benar, itu tempatnya. Menurut intelijen kami, jalur ini adalah tim logistik setan yang pasti akan diambil. Lang Hao Chen menuju ke jalan tengah datar yang terletak di bagian bawah bukit, seperti yang dikatakannya. Yang Wenzo menjawab, fajar akan datang dalam 1 jam. Saya yakin beberapa dari kami harus mengikuti rute sementara, yang lainnya tinggal di sini untuk beristirahat dan menyergap. Lang Hao Chen menjawab, kelompok-kelompok kami akan kalah dengan setan yang dikirim. Apakah ada summoner dengan kemampuan memanggil binatang ajaib terbang di antara kita? Mendengar dia, mata orang lain menyala dengan terkejut. Ini setelah semua pertama kalinya semua orang bekerjasama untuk operasi militer khusus. Karena alasan ini, berbicara tentang saling pengertian di antara mereka adalah mustahil. Yang Wenzo menepuk dahinya dan berkata, tim saya, Liu Yu, dapat melakukannya. Itu cukup bijaksana untukmu. Aku bisa menyuruhnya menjelajahi lingkungan di atas binatang ajaib yang terbang
dan para penyihir akan tetap berhenti meliputi lingkup dengan mata pengintaian. Yang Wenzo menjelaskan operasi ini kepada Liao Yu dengan beberapa kalimat, dan beberapa saat kemudian beberapa binatang ajaib terbang yang halus dengan tenang naik ke langit sebelum menghilang dengan sekejap. Duan Yi berkata, menurut intelijen kami, tim logistik ini akan mengandung sekitar 3.000 setan. Mayoritas absolutnya adalah setan tingkat rendah. Ketika waktu pertempuran datang, bagaimana seharusnya kita menyerang? Lang Hao Chen mengerutkan alisnya, melihat orang lain dan membalas, tolong ucapkan saran Anda kepada semua orang. Jangan ragu untuk mengatakan apapun. Luxi berkata, saya pikir kita harus menyerang bersama-sama. Pertama, para penyihir akan meluncurkan serangan mereka. Kemudian para kesatria, prajurit dan summoner akan menyerang semuanya. Para pembunuh akan bergabung untuk membidik pemimpin musuh. Dan kami para imam akan bertanggung jawab untuk mengelola situasi keseluruhan. Luxi ini adalah kapten dari sekuat siluman keempat, pemimpin, pendeta, dan hanya satu yang mencapai langkah kelima dalam sekuat Lingxi. Mendengar kata-katanya, Lang Hao Chen dan Yang Wenzo dengan enggan mengerutkan alis mereka. Beberapa lain Demon Han Squad kapten berpikir untuk diri mereka sendiri, tetapi tidak mengambil inisiatif menyuarakan pendapat mereka sendiri. Saya pikir hal ini tidak pantas. Lang Hao Chen mulai berbicara. Mengapa? Luxi menatap Lang Hao Chen, agak terkejut. Menjadi 24 tahun ini, ia berada di batas usia untuk berpartisipasi dalam kompetisi sekuat iblis berburu tahun ini. Dia bisa dianggap sebagai senior di antara semua orang di sini. Dengan demikian, dia masih sedikit meragukan kekuatan Lang Hao Chen. Lang Hao Chen ini muncul setelah semua terlalu mudah. Jangankan Luxin, seorang kapten Demon Han Squad lainnya merasa sedikit tidak ingin dia bertindak sebagai kapten operasi ini. Lang Hao Chen berkata, jika itu adalah tentara yang beroperasi, tidak akan ada masalah dengan strategi pertempuranmu ini, Kapten Lu. Tapi kami bukan tentara, dan masalah terbesar dari kelompok kami adalah kami tidak cukup akrab dengan satu sama yang lain. Dengan keadaan seperti ini, menghadapi lebih dari 1.000 musuh, mencapai tujuan set kami adalah menjadi satunya yang sulit dilakukan. Meskipun kita masih lebih dari 50 km jauhnya dari pasukan utama iblis, iblis memiliki kekuatan udara. Setelah menemukan bahwa tim logistik mereka mengalami penyergapan, angkatan udara mereka pasti akan segera melapor ini. Dan selama mereka berhasil menghalangi kita untuk beberapa waktu, misi ini akan sangat sulit untuk kami selesaikan. Luxi mengerutkan alisnya. Lalu bagaimana menurutmu? Apa yang harus kita lakukan? Lang Hao Chen memberikan jawabannya. Setiap Demon Han Squad harus bertarung sendiri, membobol pasukan musuh dari berbagai lokasi. Tim logistik mereka terkait dengan untuk maju dalam posisi formasi single line, dan karena selama beberapa hari terakhir, khususnya dengan pertempuran kemarin, para anggota dari sekuat Demon Han masing-masing seharusnya sudah akrab satu sama lain. Mereka setidaknya harus memiliki awal koordinasi dari pemahaman diam-diam satu sama lain. Dengan meluncurkan serangan mendadak dari berbagai posisi, kami tidak akan saling mengganggu dan harus mampu mengeluarkan kekuatan tempur kami yang terbaik. Selama kami berhasil memutuskan pembentukan tim logistik sebelum membakar pasukan mereka, kami pasti akan menyebabkan kerusakan besar pada sisi iblis dalam waktu yang sangat singkat.
Kami harus melakukan yang terbaik untuk memenangkan pertarungan ini melawan waktu. Luxi mengatakan dengan suara yang dalam. Tetapi apakah Anda berpikir tentang hal ini? Dengan cara ini beberapa skuad siluman Han kami mungkin akan mendapati serangan para musuh dari semua pihak. Setiap Demon Han Squad hanya terbentuk dari 6 orang. Bagaimana jika seseorang mengalami bahaya dalam keadaan seperti ini? Lang Hao Chen sepertinya memiliki kartu di lengan bajunya dan menjawab, "Saya tidak mengecualikan kemungkinan berlari ke dalam keadaan seperti ini. Tetapi ketika saatnya tiba, setiap tim harus saling membantu dan melindungi satu sama lain, melakukan tugasnya sepenuhnya untuk memberikan bantuan. Lebih jauh lagi, mengingat kekuatan masing-masing kelompok kami, bahkan jika kami berlari ke dalam langkah ke-7, kami harus mampu bertahan selama beberapa waktu. Tetapi kemungkinan langkah ke-7 yang melindungi tim logistik ini sangatlah rendah. Lebih penting lagi, tidak ada yang boleh lupa bahwa pertempuran ini adalah bagian dari pengujian kami. Sekarang yang harus kita lakukan adalah melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi kita dan mendapatkan poin kontribusi sebanyak mungkin. Untuk memastikan keselamatan kami akan menjadi lebih penting, tetapi misi ini juga sangatlah penting. Untuk berhasil menjadi anggota Demon Han Squad, semua dari mereka adalah pemuda yang cerdas, dan dari kalimat terakhir Hao Chen semua orang segera menyadarinya. Mata Lu Xing tiba-tiba berkilauan, memberi Lang Hao Chen pandangan yang dalam, tetapi dia tidak mengatakan masalah lagi. Dia diam-diam merasa heran, karena meskipun Lang Hao Chen ini masih sangat muda, pemikirannya cukup teliti, dan dia menanggapinya dengan tenang dan bijaksana. Bahkan lebih lagi, dia tidak menghilangkan poin penting dari tes mereka. Mereka harus melakukan yang terbaik untuk menyelesaikan misi dan menuai poin kontribusi. Tanpa ragu, Lang Hao Chen mengatur apa yang paling bermanfaat bagi mereka. Semua orang memiliki Demon Han Squad, dan semua berharap untuk mendapatkan poin kontribusi yang paling mungkin. Jika mereka harus bertindak bersama-sama, mereka mungkin akan saling berpelukan untuk mendapatkan poin kontribusi. Meskipun Lang Hao Chen tidak mengatakan dengan terlalu jelas, Luxi secara alami menyadari hal ini. Tetapi jika setiap Demon Han Squad bertarung dengan caranya sendiri, masalah ini tentu saja tidak akan muncul. Bagaimana jika membelah kelompok seperti ini bisa tampak seperti memecah kekuatan bertarung mereka? Pada akhirnya, karena setiap skuad Demon Han menggabungkan semua panggilan, kekuatan mereka yang bertambah meningkat semakin banyak. Dan bertarung dari skuad iblis berburu satu akan pada saat yang sama membangkitkan hati dan jiwa seorang lebih jauh. Selanjutnya 10 kapten tidak mengikuti mereka kali ini. Tidak akan ada siapapun saat ini mereka melindungi mereka jika mereka mempertaruhkan total permasalahan. Setiap mata kapten sudah dinyalakan dan semuanya bersemangat untuk mencoba rencana ini. Sekarang apa yang mereka pikirkan adalah bagaimana mereka bisa memungkinkan skuad yang mereka pimpin untuk membunuh yang paling jahat mungkin. Saya setuju dengan saran Hao Chen. Yang Wensu adalah orang pertama yang mengangkat tangannya. Duan Yi sedikit mengangkat tangannya. Saya juga setuju. Luxi menarik napas dalam-dalam. Disetujui. 4 dari mereka segera mencapai pendapat yang sama. Kapten lainnya mengerti apa yang dimaksud Lang Hao Chen, dan rencana tempur mereka segera diputuskan. Semua yang tersisa untuk dilakukan adalah pertarungan beberapa menit lagi. Ada juga celah antara kekuatan 10 iblis berburu skuad kelompok Lang Hao Chen
yang dibentuk dari skuad iblis 1, 2, 3, dan keempat ditempatkan di medan perang. Dengan demikian mereka akan dapat membantu skuad Han yang relatif lebih lemah jika diperlukan. 10 siluman Han skuad diam-diam dipisahkan, tersebar di zona bukit, dalam 1 kilometer dari mereka satu sama lain. Urutan penempatan adalah skuad berbulu iblis 5 akan menjadi yang pertama, diikuti oleh skuad iblis Langhausen, kemudian 6 ke 2, 7 ke 3, 8 ke 4, dan yang terakhir 9 dan 10 skuad. 2 yang terakhir adalah relatif dekat satu sama lain, dan tim terdekat lainnya untuk mereka adalah skuad siluman keempat, memiliki yang paling mahir dalam aspek penyembuhan. Ketika mereka diatur dengan cara ini, di bawah pengaturan cepat dari kapten, formasi mereka dapat dianggap rapi. Semuanya beristirahat di lokasi yang telah ditentukan, dengan tenang menunggu target misi ini muncul. Garis luas dan hitam perlahan-lahan mengambil warna biru gelap ketika suatu burung kecil demi satu tiba dari tempat yang jauh. Segera masing-masing Demon Han Squad mendapatkan berita. Kecerdasan mereka akurat. Tim logistik setan datang dengan cara ini. Mereka akan tiba kira-kira setengah jam lagi, dan sekitar 3.000 iblis dan kebanyakan terbentuk dari Zelil, Dual Blade Demon, dan Demonic EY. Semua anggota Demon Han Squad mulai membuat persiapan mereka, dengan tenang mengamati adegan di timur mereka dan dari posisi yang ditinggalkan. Di timur, pancaran pertama fajar bersinar terang dan garis panjang setan muncul di garis pandang mereka. 8 Zelil Goldblade Demon masing-masing menyeret kereta yang sama. Terjadi pada pendekatan ke arah lokasi mereka. Para penyihir masing-masing tim mulai menerapkan kemampuan scouting EY. Melihat bahwa armada ini terdiri dari sekitar 200 kereta, hanya Dual Blade Demon yang menarik mereka dan beberapa Demon Dual Sliden lainnya yang kuat, dan Demonic EY menjaga mereka dari kedua sisi. Hanya 1.000 yang bertugas menjaga persediaan. Hauchen, pengamatan kami tidak mendeteksi masalah apapun, tetapi tampaknya ada sesuatu yang aneh di depan tim logistik mereka. Lin Xin merilis mata pengintaian. Dia mengatakan itu kepada Langhausen dengan suara rendah. Lin Xin tidak mampu menyerang, tetapi tidak ada mage lain yang bisa menandingi dia dalam bidang dukungan dan bantuan. Mata pramukanya jauh lebih akurat daripada yang lainnya. Oh, apa keanehannya? Langhausen bergegas bertanya. Lin Xin menjawabnya. Kereta logistik lain meninggalkan jejak yang dalam di tanah, tetapi hanya satu yang meninggalkan jejak dangkal di tanah. Dan yang lebih penting, kereta logistik itu dijaga oleh 2 prajurit mata iblis yang terlihat lebih tinggi daripada yang lainnya, dan 4 Dragon Dual Blade Demon, seolah-olah sesuatu yang penting dijaga di dalam. Menurut penyambatan kami saat ini, kereta ini akan berada dalam lingkup kelompok kami. Saya khawatir situasi kami akan lebih berduri. Langhausen sedikit menyentuh lehernya. 6 mata iblis yang sangat kuat ditampilkan 4 demon ganda berpilar. Ini memang kelompok yang cukup kuat. Mata Shimah yang dipenuhi dengan semangat juang. Siapa peduli tentang ini? Mari kita bunuh mereka, kita kalahkan mereka. Wang Yuan menggosokkan perisai jiwa divine-nya sendiri. Dan meskipun dia tidak mengatakan apa-apa, 3 permatanya segera dimasukkan ke dalam dan menatap Langhausen. Dia menunggu keputusannya.